Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Raja Prasetya sebagai ketua dari kelompok ide bisnis Kang Sayur dan dua rekan saya yaitu Muhammad Naufal dan Jenny Enggar Rismawardani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan ide bisnis kami yaitu Kang Sayur. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu gambaran bisnis. Sayur Mayur merupakan ide bisnis yang bergerak dalam sektor perdagangan dengan target pasar orang-orang yang memiliki aktivitas yang padat, di mana aplikasi ini membantu seseorang dalam melakukan jual beli kebutuhan pangan, terkhususnya sayur, secara efektif dan praktis. Sayur Mayur sebagai platform yang berisi para pedagang sayur di kota tersebut, yang nantinya para pedagang dapat memasarkan produk dari aplikasi ini, serta customer dapat dengan mudah memesan dan memilih produk yang diinginkan dari rumah, yang nantinya produk tersebut akan langsung dikirimkan oleh kurir atau pedagang. Selanjutnya adalah SWOT analisis. Berikut ini merupakan SWOT analisis dari ide bisnis Kang Sayur. Strength atau kekuatan. Yang pertama, mudahnya akses melalui media interaksi, yaitu aplikasi atau bisnis. Yang kedua, keanekaragaman produk. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan. Dan yang keempat, belum adanya kompetitor di kota tersebut. Weakness atau kelemahan. Yang pertama adalah proses bisnis ini tidak bisa berjalan tanpa adanya akses internet. Yang kedua, tidak adanya proses negosiasi antara customer dengan pedagang. Dan yang ketiga, banyaknya customer atau pelanggan yang masih gagap teknologi. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Yang pertama, akses pasar kepada generasi milenial terbuka lebar. Yang kedua, perluasan jaringan konsumen. Yang ketiga, pasar yang minim kompetitor. Dan yang keempat, peningkatan kebutuhan layanan efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah threat atau ancaman. Yang pertama, kompetitor besar mengembangkan fitur yang sama. Yang kedua, adanya kelompok masyarakat yang kurang adaptif. Dan yang ketiga, tuntutan untuk terus berkembang dengan cepatnya perubahan. Selanjutnya adalah bisnis model kanvas. Berikut ini merupakan bisnis model kanvas dari ide bisnis Kang Sayur. Yang pertama adalah customer segment yang berisi bapak atau ibu rumah tangga serta seseorang yang memiliki aktivitas yang padat. Yang kedua merupakan value proposition yang berisi kemudahan akses, kegiatan jual beli tanpa melakukan kontak fisik, serta harga beli yang didapatkan customer tidak lebih mahal. Kemudian yang ketiga adalah channels yang berisi website atau aplikasi. Yang keempat merupakan customer relationship yang berisi memberikan potongan harga atau diskon, serta diskon pengguna baru. Yang kelima adalah revenue stream yang berisi fee aplikasi sebesar 5%. Yang keenam ada key resource yang berisi hak cipta aplikasi serta supplier bahan baku yang terpercaya. Yang ketujuh merupakan key activities yang berisi proses pengadaan barang serta pengiriman barang. Yang kedelapan ada key partners yang berisi pedagang serta supplier produk. Dan yang terakhir ada cost structure yang berisi biaya pengembangan aplikasi dan website, gaji kurir atau pegawai, serta biaya anggaran promosi dan pemasaran. Customer segment merupakan konsep yang membedakan dan mengelompokkan customer berdasarkan karakteristik tertentu. Adapun pada ide bisnis ini, customer atau pasar yang kami targetkan adalah pasar terbuka, terkhusus bapak atau ibu rumah tangga atau seseorang yang memiliki aktivitas yang padat. Selanjutnya, value proposition. Value proposition merupakan kumpulan atau nilai yang dijanjikan oleh bisnis yang dapat menarik minat customer untuk membeli ataupun memakai jasa yang disediakan. Adapun pada ide bisnis ini, value proposition yang diunggulkan adalah kemudahan akan dalam melakukan kegiatan jual beli tanpa melakukan kontak fisik, serta harga beli yang didapatkan customer tidak lebih mahal kepada segmen pelanggan yang sensitif terhadap harga. Selanjutnya, channels merupakan media interaksi antara bisnis dengan konsumen untuk menyampaikan produk atau layanan, value proposition, serta memfasilitasi pelanggan untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Adapun channels yang digunakan pada ide bisnis ini untuk menjangkau lebih banyak konsumen adalah website atau aplikasi. Selanjutnya, customer relationship. Customer relationship merupakan strategi pemasaran untuk menjalin sebuah hubungan dengan pelanggan yang bertujuan untuk mempertahankan serta memperluas pelanggan dari bisnis tersebut. Adapun customer relationship pada ide bisnis adalah dengan memberikan potongan harga atau diskon. Salah satunya adalah diskon pengguna baru.
Baik, selanjutnya ada revenue stream. Nah, revenue stream sendiri ini apa sih? Revenue stream sendiri merupakan sumber pendapatan yang nantinya didapatkan dari customer segment. Nah, pada ide bisnis Kang Sayur ini, revenue stream didapatkan dari fee aplikasi sebesar 5% di setiap transaksi yang dilakukan. Kemudian kita lanjut ke key research. Nah, key research ini sendiri sebenarnya apa sih? Key research sendiri merupakan sebuah daftar sumber daya atau aset strategis yang dimiliki oleh bisnis untuk mewujudkan sebuah value proposition dari ide bisnis tersebut. Nah, dari ide bisnis Kang Sayur ini sendiri, ada pun key research yang dimiliki antara lain yang pertama ada hak cipta aplikasi yang termasuk di dalam intellectual research, dan kemudian ada pun supplier bahan baku yang terpercaya yang dimasuk dalam human research. Kemudian kita lanjut ke key activities. Sebenarnya key activities sendiri ini apa sih? Key activities merupakan sebuah kegiatan atau aktivitas yang ditujukan untuk mempertahankan atau menyampaikan value proposition dari bisnis tersebut. Adapun key activities dari ide bisnis Kang Sayur ini sendiri adalah proses pengadaan dan pengiriman barang yang cepat, terpercaya, dan praktis. Kemudian kita lanjut ke key partnership. Nah, key partnership sendiri ini apa sih? Key partnership merupakan sumber daya di luar perusahaan atau yang biasanya disebut dengan mitra yang ditujukan untuk mengoptimalkan ataupun menyampaikan sebuah value proposition ataupun mengoptimalkan key activities dari sebuah ide bisnis tersebut. Adapun key partnership pada ide bisnis Kang Sayur ini sendiri merupakan pedagang sayur serta supplier produk. Lalu kita masuk ke cost structure. Nah, cost structure ini sendiri merupakan semua biaya yang muncul dalam pengoperasian sebuah bisnis. Nah, pada ide bisnis Kang Sayur ini sendiri ada pun cost structure yang ada, yaitu yang pertama ada biaya pengembangan aplikasi atau web, yang kedua ada gaji dari pegawai ataupun kurir, dan yang terakhir adalah sebuah biaya untuk pemasaran dan promosi dari ide bisnis Kang Sayur itu sendiri. Sekian dari video presentasi ide bisnis Kang Sayur kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.